Cendekia Muda Internasional. Sebetulnya secara ranking, apa-apa yang kita sudah tetapkan ini itu di atas dari di atas semua universitas yang ada. Kenapa sih harus milih universitas internasional? Nanti anak-anaknya kuat nggak sih? Nah, terdekat, terakui, dan terjangkau. Nah, bagaimana? Apakah betul nih terjangkau nih untuk sekolah universitas di luar negeri? Katanya Cendekia Muda Internasional sudah punya kantor nih di Malaysia. Bener nggak sih ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali sahabat Cendekia Muda. Semoga kesehatan, keberkahan, dan juga kebahagiaan selalu bersama kita semuanya. Kali ini kita bertemu dengan Bincang Cendekia Muda, di mana pada program ini kita akan membahas, mengulas, mengenal lebih dalam lagi tentang Sekolah Islam Cendekia Muda, mulai dari daycare, TK, SD, SMP, SMA Cendekia Muda, beserta divisi-divisi yang ada di Sekolah Islam Cendekia Muda. Bersama saya Yogi Satoto, kita akan mencoba mengenal Cendekia Muda lebih dekat. Untuk kali ini, kita kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah Dr. Arham Bahar. Beliau ini pengalamannya sudah 12 tahun mengajar di Universitas Negeri di Malaysia. Siapa yang akan kita bahas kali ini? Kali ini kita akan bahas sebuah unit baru di Sekolah Islam Cendekia Muda bernama Cendekia Muda Internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dr. Arham pagi ini? Alhamdulillah Pak Yogi, terima kasih. Saya sehat-sehat aja. Bapak Yogi juga sehat ya? Alhamdulillah ya. Semoga sahabat Cendekia Muda juga selalu berada dalam kesehatan semuanya ya. Nah, ini ada sebuah divisi atau unit yang baru di Pak Arham di Sekolah Islam Cendekia Muda bernama Cendekia Muda Internasional. Mungkin nih sahabat-sahabat Cendekia belum tahu nih tentang Cendekia Muda Internasional. Beliau ini diberi amanah nih oleh Ketua Yayasan sebagai koordinator dari Cendekia Muda Internasional. Nah, apa sih Pak Arham Cendekia Muda Internasional itu? Terima kasih Pak Yogi. Cendekia Muda Internasional ini adalah satu inisiatif sebetulnya dari Direktur Sekolah Cendekia Muda, Ibu Rehanani. Waktu itu kami ada berbincang-bincang tentang pengembangan sekolah. Nah, waktu itu kan saya baru balik dari Malaysia. Nah, Ibu Nani meminta saya untuk membantu mengangkat Sekolah Cendekia Muda ini pada level global atau internasional. Masya Allah. Jadi Ibu Nani ingin supaya sekolah internasional ini mempunyai standar internasional. Dia mempunyai exposure ke tahap internasional pada level internasional. Gitu Pak Yogi. Tugas utama sebetulnya ini fokus pada internal Cendekia Muda. Bagaimana anak-anak sekolah yang ada di Cendekia Muda ini bisa didekatkan pada dunia internasional. Masya Allah. Menarik sekali programnya Pak Arham ya. Nah, sekarang ruang lingkup pekerjaan atau program dari Cendekia Muda Internasional itu apa saja? Oke. Aktivitas dari Cendekia Muda Internasional ini ada beberapa. Yang pertama tuh Pak Yogi, bagaimana kita menyalurkan anak-anak kita ini yang minat sekolah ke luar negeri kepada perguruan tinggi yang layak. Yang layak. Apa itu yang layak ini nih? Menarik ini sahabat Cendekia Muda. Layak itu artinya dia punya standar kualitas yang baik. Masya Allah. Paling tidak kita memilih 10 yang terbaik dari negara yang dituju. Betul. Jadi rank secara urutan universitasnya itu berada di yang top gitu kan ya Pak Arham? Ya, betul. Biasanya kita lihat dari QS World Ranking. Gitu. Oh, dari QS World Rankingnya itu ya, betul. Ada ranking dari universitas yang ada di seluruh dunia ini. Mungkin levelnya itu seperti universitas top yang ada di Indonesia seperti ITB, UI, Unpad gitu ya? Begitu, atau mungkin Pak, lebih di atasnya?
sebetulnya secara ranking apa-apa yang kita sudah tetapkan ini itu di atas dari di atas semua universitas yang ada di menarik sekali ini ya. Karena kalau ke luar negeri buat apa kalau nggak lebih daripada betul sekali, betul sekali Mas Al. Jadi ya selain memang kita jadi tugas atau program dari Cendekia Muda Internasional ini kita mencoba untuk memberikan saluran ya kepada para lulusan dari SMA Cendekia Muda untuk mendapatkan universitas terbaik tetap di luar negeri ya. Seperti kita ketahui ya sahabat-sahabat Cendekia Muda bahwa persaingan kita, Masya Allah, Alhamdulillah Indonesia ini punya bonus demografi yang luar biasa begitu. Dan tentunya dari bonus demografi ini perlu dibarengi dengan bekal ilmu yang memang sesuai begitu Pak Aram ya. Betul, Pak. Dan seperti kita lihat bahwa kenyataannya di Indonesia itu di Bandung lah ya. Kalau kita ngelihat kalau kita ingin masuk universitas persaingannya sangat ketat. Jadi ini bisa jadi alternatif nih sahabat Cendekia Muda di Cendekia Muda Internasional ini untuk kita bisa menempatkan putra-putri kita nih di sekolah internasional, di univ-univ internasional yang memang secara ranking itu sejajar atau bahkan lebih baik lah di antara universitas favorit yang ada di Indonesia gitu ya. Nah kemudian apalagi nih Pak Aram nih programnya nih? Yang lain lagi kita sebut sebagai mobility. Mobility ada yang sifatnya inbound, ada yang outbound. Nah bagaimana itu Pak Aram itu ya? Mobility itu artinya satu aktivitas atau kegiatan. Apakah kita pergi ke negara tujuan atau kita mengundang pihak-pihak dari negara tertentu untuk datang ke tempat kita melakukan satu aktivitas bersama. Gitu, Pak. Oke, jadi lingkup dari mobility ini adalah mobility yang sifatnya outbound dan inbound. Kalau inbound itu artinya ada aktivitas yang kita lakukan bersama dengan pihak-pihak yang kita undang dari luar negeri. Biasanya ini yang selevel gitu, Pak Yogi. Jadi kita mengundang SMA-SMA yang ada di luar negeri untuk datang ke Indonesia bersama-sama dengan Cendekia Muda melakukan satu aktivitas tertentu. Nah, begitu juga kita bisa pergi ke luar negara membawa anak-anak kita untuk melakukan satu aktivitas tertentu yang diselenggarakan oleh pihak tempatan di luar negeri. Gitu. Nah, kemudian yang lain lagi kita juga melakukan persiapan untuk anak-anak kita ini ke luar negeri, untuk bersekolah di luar negeri, berkuliah di luar negeri. Di antaranya persiapan kita lakukan adalah bahasa Inggris, standar bahasa Inggris. Betul. Kita mempersiapkan satu kelas-kelas yang mempersiapkan mereka untuk standar TOEFL, standar IELTS dan sebagainya. Kemudian juga menerangkan mereka tentang negara yang dituju. Culture-nya bagaimana ya begitu culture, gitu Pak Yogi. Nah, bersama dengan itu juga kita akan mendampingi anak-anak ini membuat visa atau menyiapkan visa mereka. Visa untuk belajar dan tinggal di tempat di negara tujuan. Jadi memang di Cendekia Muda Internasional ini ya kita hanya akan memberangkatkan siswa. Kalau untuk yang memang pathway langsung ke univ itu kita siapkan memang dari Bandung Pak Aram ya. Siapkan administrasinya, siapkan mentalnya. Jadi program yang ada itu ya termasuk persyaratan-persyaratan yang akan muncul. Dan kemudian sampai di sana pun kita tetap ada pola pembimbingan begitu ya. Tetap ada pemantauan. Masya Allah. Iya. Jadi sudah pasti dipastikan kalau yang masuk ke program Cendekia Muda Internasional ini siswa ketika di univ itu pasti dapat ketika nanti melanjutkan ke overseas gitu pasti dapat universitas gitu ya. Insya Allah dapat begitu. Menarik sekali Pak Aram ya. Ini menarik sahabat Cendekia Muda. Tadi sebelum ke universitas nih Dr. Aram. Kita akan ngobrol tadi tentang mobility ya, begitu. Jadi kan kalau Cendekia Muda ini, sahabat Cendekia Muda, bahwa kita mengikuti Sirah Nabawiyah, ya. Seperti kita ketahui bahwa di umur 12 tahun, Rasulullah itu sudah pertama kali ikut berdagang, begitu kan ya. Jadi dia sudah melintas negara, lintas budaya, lintas bahasa. Jadi memang program Cendekia Muda Internasional sendiri tidak hanya untuk yang memang melanjutkan ke universitas, Pak Aram ya.
Ada juga yang memang untuk siswa-siswa di SD SMP begitu kan ya. Seperti apa ini gambaran program yang adanya Pak Aram? Ya, apa yang saya dengar dari Ibu Direktur itu semacam aktivitas amazing. Ya, kayak Amazing Race, Singapore Race gitu ya Pak Aram ya. Singapore Race, kemudian Malaysian Race, dan aktivitas berkunjung ke universitas. Itu yang sudah biasa itu yang dilakukan ya. Tapi saya juga tahu dari kepala sekolah SMA Cendekia Muda, mereka sebetulnya sudah melakukan persiapan untuk ke universitas atau bersekolah di universitas di luar negeri itu sejak dari kelas 1 SMA. Iya, betul. Persiapan itu sudah dibuat bersama dengan guru-guru. Jadi sudah berorientasi keluar, namun tidak mengurangi persiapannya untuk masuk ke universitas dalam negeri ya. Betul. Oke, selanjutnya mungkin ini juga sering jadi pertanyaan nih Dr. Arham oleh para sahabat Cendekia Muda. Kenapa sih harus milih universitas internasional? Nanti anak-anaknya kuat nggak sih? Nah, kira-kira kenapa nih Pak Aram harus milih univ internasional nih? Begini Pak Yogi, jadi dunia kita ini pada akhirnya seamless, tidak ada batas lagi kan antara kita dengan dunia atau negara di luar negara kita. Nah, karena itu keuntungan kita belajar ini, kita sudah mendapatkan environment itu, atau kita sudah mendapatkan kondisi seperti itu. Anak-anak yang pergi ke luar negeri tentu saja exposure internasionalnya lebih baik. Dia sudah merasa bisa beradaptasi dengan negara-negara di luar negaranya sendiri. Jadi kemampuan adaptasinya akan lebih tinggi. Yang lain lagi tentu saja kemampuan bahasanya, karena kita akan mengirim ke tempat-tempat yang berbahasa standar, misalnya yang berbahasa Inggris atau yang berbahasa Arab. Ada dua memang tujuannya tuh, negara-negara tujuan kita Pak Yogi. Kemudian yang lain lagi bahwa apa yang saya lihat pengalaman saya, sekolah-sekolah di luar negeri itu memang punya standar Pak Yogi. Jadi dia punya standar dari standar pengajaran, pembelajaran, memang mereka ada standar. Karena di negara-negara lain itu pendidikan itu sudah jadi industri, sehingga mereka fokus ke situ. Negara memang serius untuk mengembangkan industri pendidikannya sebagai salah satu sumber income bagi negaranya. Karena itu mereka nggak main-main. Jadi dari segi kualitas dan fasilitas belajar akan kita dapatkan kalau kita belajar di luar negeri. Kira-kira begitu. Kemudian juga ini kan di luar negeri biasa ini Pak Yogi, beda dengan kita. Kadang-kadang ada kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Termasuk kebiasaan hobinya. Hobi-hobi di sana. Itu aktivitas yang kita sebut kokurikuler itu kan kadang-kadang lain ya. Jadi kita bisa mungkin mendapatkan hal-hal yang baru. Lebih dari itu kawan-kawan yang baru banget ya. Jaringan internasional yang lebih luas. Gitu. Dan tentu saja nanti konsekuensinya kesempatan kita untuk bekerja selain di negara kita di luar negeri. Nah, itu lebih mudah. Betul. Gitu. Dan juga ada satu lagi mungkin Pak Arham. Kalau saya waktu itu melihat presentasi Pak Arham, ada tagline terdekat, terakui, dan terjangkau. Nah, bagaimana? Apakah betul nih terjangkau nih untuk sekolah universitas di luar negeri? Iya, Pak. Kalau itu mungkin kita fokus pada Malaysia. Pada gitu. Malaysia. Malaysia ini memang dulu memang Malaysia itu Pak Yogi di tahun-tahun 70-an itu kualitas pendidikannya jauh di bawah Indonesia. Sehingga banyak guru-guru, dosen-dosen dari Indonesia yang diminta untuk mengajar di sana. Gitu. Tetapi satu masa mereka bergerak cepat, kemudian memberi fokus pada pendidikan, dan akhirnya sekarang Malaysia sudah lebih di atas daripada kita. Kalau kita melihat dari ranking begitu ya? Dari betul. Objektif, ranking yang dibuat oleh badan independen. Sebagai contoh, sekarang ini ranking yang paling tinggi di Indonesia itu adalah Universitas Gajah Mada. Dia dekat dengan UI, dekat dengan ITB gitu ya. Nah, ranking yang paling rendah dari 5 yang terbaik di Malaysia itu
itu kalau nggak salah ranking 164 Pak. Jadi ada 100 ranking di atasnya. Di atasnya gitu. Di Malaysia itu rankingnya 5 universitas itu mempunyai ranking yang baik. Gitu. Supaya dia bisa memperoleh ya atau mendapatkan mahasiswa dari luar negeri, karena ini sudah jadi industri yang diseriusi gitu. Ya, mereka membuatlah supaya mitos-mitos tentang tentang sekolah di luar negeri itu dipatahkan. Biaya kuliah yang tinggi. Mereka buat supaya biaya itu jangan dianggap tinggi, jangan dianggap mahal. Dan sekarang memang terjangkau Pak Yogi. Saya bisa buktikan di sini kita universitas yang kualitasnya bagus banget di Malaysia itu biayanya rendah Pak Yogi. Jauh dari yang ada kita di sini. Apalagi kita sekarang ini kan banyak banget harus buat biaya down payment-nya atau uang pangkalnya. Di sana kan nggak kenal begitu. Nah, begitu Pak Yogi. Kemudian kalau dia bilang terdekat, memang kita dengan Malaysia dekat. Ya, sama aja kita pergi dari Jakarta ke Surabaya. Betul. Begitu. 2 jam nyampe ya. Iya. Betul. Jadi tadi sudah terdekat, terjangkau, terakui. Memang ini saya mengajar 12 tahun di universitas negeri, salah satu universitas negeri di Malaysia. Dan saya pernah 5 tahun ketua jurusan Pak Yogi. Wah, Masya Allah. Ketua departemen. Iya, informasi nih buat sahabat cendekia muda. Sahabat cendekia muda boleh search. Beliau ini, Dr. Arham ini, penemu fosil dinosaurus di Malaysia. Itu beritanya boom. Ya, silakan misalnya di Malaysia orang kenal kita. Jadi begitu terakui Pak. Saya pernah mereview. Saya punya jurusan geoscience di Malaysia. Perlu waktu 2 minggu Pak. Saya sampai nggak tidur itu. Dan memang serius, nggak ada kong kali kong dalam akreditasi itu. Akreditasi sangat ketat Pak. Dia langsung buang semua yang nggak penting, kalau nggak memenuhi standar memang dia buang. Mereka serius. Jadi itu yang dimaksud dengan diakui. Jadi kalau sudah ada disebut di situ Malaysian Qualification Agency sudah diakui oleh MQA itu memang akreditasinya paling tidak Commonwealth. Negara persemakmuran gitu ya. Bisa dibayangkan ya Pak Yogi. Luar biasa ya nih, menarik di sahabat cendekia muda ya. Dan selain itu nih, yang sudah dilakukan oleh Cendekia Muda Internasional ini, sebetulnya program ini sudah dari 2 tahun kemarin mungkin ya Pak Arham ya. Karena kita sudah mengirimkan beberapa siswa mulai dari angkatan pertama SMA Cendekia Muda ya, sampai yang sekarang mungkin yang sekarang berapa orang nih Pak Arham angkatan yang sekarang? Sekarang ini kita kirim lagi 2 orang bersama 5 orang yang lain. Betul. 5 orang yang lain maksudnya bukan dari Cendekia Muda aja Pak Yogi. Ada yang dari luar juga? Ada dari luar juga sudah ikut ke Cendekia Muda. Begitu. Menarik sekali ya. Nah sekarang nih Dr. Arham, apa nih sebetulnya yang sudah dilakukan oleh Cendekia Muda Internasional sendiri di dalam mempersiapkan program-program yang tadi? Oke Pak Yogi. Jadi biasanya kalau ingin ke luar negeri, orang-orang selalu melalui agen. Minta dibantu oleh agen dengan kompensasi tertentu. Cendekia Muda nggak mau begitu Pak. Dia mau supaya dia sendiri yang mengusahakan itu, supaya kepastian penempatan semua yang pelajar yang dikirim atau siswa-siswa yang dikirim ke luar negeri itu terpantau langsung. Betul. Dipastikan begitu. Dipastikan. Jadi atas izin dari pihak yayasan, kami sudah bertemu dengan universitas di Malaysia. Ada berapa itu kira-kira Dr. Arham kira-kira yang sudah bisa mulanya langsung? Kami bertemu dengan lebih kurang 4 atau 5 universitas. 5 universitas. Yang mereka semua memberi respon yang positif Pak Yogi. Tapi ternyata tidak sampai di situ. Tidak bisa kita mengandalkan hanya 4 universitas ya. Kami usaha lagi dan
pada akhirnya kita ketemu atau bekerja sama dengan salah satu institusi yang ada di Malaysia yang dipercaya oleh bukan aja di Malaysia, di Eropa, Cina, kemudian Korea, dan Jepang. Nah, institusi ini dia yang mengatur itu semua. Nah, bukan sekedar agen begitu Pak Yogi. Jadi kita tidak bicara soal agen, tapi kita bekerja sama dengan dia. Atas kerjasamanya dengan luar negeri itu kita juga menjadi bagian dari situ. Jadi kita bersama-sama dengan institusi itu namanya Premium Language Center. Premium Language Center ini sudah bekerja sama dengan banyak sekali universitas, terutama universitas terbaik, baik negeri maupun swasta yang ada di Malaysia. Begitu. Dia awalnya dulu kita sebut sebagai institusi untuk persiapan sekolah ke luar negeri, mempersiapkan bahasa Inggris dan sebagainya. Tapi sekarang lebih dari itu Pak Yogi. Jadi mereka sudah dikenal. Baru-baru ini kami ke Malaysia bertemu dengan pihak PLC dan sudah terjadi kesepakatan, sudah terjadi penandatanganan kerjasama untuk mewujudkan semua impian dari Cendekia Muda Internasional ini. Masya Allah. Ini cepat sekali prosesnya Pak Yogi. Tidak seperti yang kita bayangkan. Ternyata dia lebih cepat. So sekarang Cendekia Muda Internasional sudah siap untuk menyalurkan anak-anak Indonesia yang pandai, yang tidak mendapatkan tempat di sini, atau yang ingin satu alternatif terbaik bagi dirinya di luar negeri. Cendekia Muda Internasional sudah siap untuk itu Pak Yogi. Allah. Ini begitu bagus nih sahabat Cendekia Muda. Jadi Cendekia Muda Internasional sudah mendatangani kesepahaman dengan pihak di Malaysia sana, yang ternyata bukan hanya univ-univ yang ada di Malaysia, tapi juga univ-univ yang ada di Middle East, univ-univ yang ada di Asia Timur ya, seperti Korea, Jepang, dan China, juga di Eropa dan juga China, begitu kan ya. Nah, jadi ini bagi sahabat-sahabat Cendekia Muda yang memang tertarik untuk melanjutkan studinya di internasional, bisa menghubungi Cendekia Muda Internasional. Begitu Pak Ram ya. Begitu kira-kira. Betul. Yang saya juga dapat info nih tadi pas kita ngobrol-ngobrol di belakang nih, setidaknya ada 19 univ nih yang ada di Malaysia saja yang sudah menandatanganinya. Bahkan saya juga baru tahu nih sahabat Cendekia Muda, ternyata sistem belajar univ itu bisa juga belajarnya di Indonesia katanya Pak Ram ya. Bisa, nah, Pak. Gimana ini? Ini menarik sekali nih bagi calon-calon yang ingin tertarik sekolah di Malaysia, tapi mungkin masih ingin dekat sama ayah bundanya nih. Nah, gimana nih Pak Ram katanya? Jadi ada satu universitas yang kita kerjasama terpisah dari PLC ini, namanya Asia University. Asian University. Asian University. Nah, dia adalah satu universitas yang dibentuk oleh 35 negara, Pak. Oh iya, diakui di 35 negara begitu ya. Dibuat oleh 35 negara, tentu saya diakui oleh 35 negara. Nah, sistem pembelajarannya adalah hybrid. Tapi so far 90% dari mahasiswanya itu ada di luar negeri, melakukan pembelajaran dengan online. Nah, begitu. Jadi pembelajarannya itu kalau dia hybrid, dia boleh 3 tahun di negara kita ini, 1 tahun di sana. Oh, ini menarik nih sahabat Cendekia Muda. Jadi nanti bisa 3 tahun nih di Cendekia Muda, di 3 tahun di Bandung nih, 1 tahun baru di Malaysia sana ya. Bahkan kita bisa bikin ya nanti ada kampus mungkin di Bandung ini di Cendekia Muda Internasional. Kalau lebih dari 3 orang dalam satu jurusan mungkin ya, kita bisa bikin hybrid barengan di sini. Boleh, mungkin Pak. barangnya. Bahkan ada Pak universitas terbaik, salah satu di Malaysia itu namanya University Science Malaysia. USM ya, University Science Malaysia ya. Dan betul. Itu sudah kerjasama langsung dengan Cendekia Muda ya ini. Cendekia Muda dengan Malaysia Multimedia. Ya, jadi ada selain IEU, Asian University, ada yang kerjasama langsung itu ada University Science Malaysia sama Malaysian Multimedia University. Wah, luar biasa. Dia ingin supaya kita membangun atau mendirikan sekolah di sini. In fact kita udah punya sekolah kan, Pak Yogi. Betul. Kemudian menerima siapa saja yang mau sekolah di tempat ini,
dipersiapkan selama setahun di Untuk sini. kesana ya. Jadi semacam program foundation gitu ya? Foundation. Di sana disebut sebagai azasi, Pak Iya, Yogi. di sana azasi namanya. Kalau ya. kita dulu mungkin dekat dengan pengertian apalagi matrikulasi. Matrikulasi, betul. Ini menarik ya, ini sahabat cendekia muda ya. Kalau ada yang memang sudah berniat ingin kuliahnya di USM, Universitas Sains Malaysia atau Malaysian Multimedia University, kita bisa bikin program nih. Jadi pada saat dia kelas 10 gitu ya. Kelas 11 mungkin ya. Mungkin bisa. Kelas 11 dia setahun tuh untuk foundation, materinya dari sana ya. Dan itu sudah pasti nanti diterima di unit tersebut. Diterima. Begitu, karena foundation itu sendiri. Dan mereka sudah percaya sama kita gitu ya. Iya, dia percaya pada kita untuk melakukan seleksi. Tapi pada saat seleksi itu dia juga hadir nanti, Pak Yogi. Betul. Jadi jangan lupa Pak Yogi untuk S2 dan S3. Oh, ada juga nih untuk postgraduate-nya ya. Ini buat ayah bunda, buat sahabat cendekia muda yang ingin melanjutkan lagi ke master atau ke doktoral. Bisa juga ternyata di Cendekia Muda Nasional. Gimana ini? Ini menarik nih. Gimana ini, Pak? Asia University. Oke. So sekolah ini menghargai pengalaman kerja yang dipunyai oleh seseorang. Oh, begitu. Pengalaman kerja itu sebetulnya adalah sekolah juga kan, Pak Yogi? Oh, iya. Jadi dia kayak semacam fast track gitu ya? Fast track. Bagi orang-orang yang tidak sempat mencicipi proses belajar misalnya, dia ingin masuk pada doctoral stage atau mengambil doktor gitu. Dia hanya perlu buktikan bahwa dia sudah kerja dalam 25 tahun. Oh, begitu. 25 tahun kerja, kemudian nanti dia dibimbing dalam 1,5 tahun proses pembimbingan itu untuk menjadi doktor. Tapi ini bukan semudah yang kita bayangkan. Betul, karena persyaratannya luar biasa ya, betul. Master juga begitu. Oh, master juga ada. Pak Yogi kalau master tuh dia dalam 22 tahun pengalaman kerja. Jadi dari S1 pengalaman kerja 22 tahun langsung dihitung tuh ya. Oh iya, betul. Jadi dalam setahun dia bisa ambil master begitu. Iya. Wah, ini menarik juga ya. Jadi ternyata bukan cuman untuk lulusan SMA aja nih ayah bunda atau sahabat-sahabat cendekia muda. Ternyata buat sahabat-sahabat cendekia muda juga, buat ayah bunda juga, ini terbuka ketika memang ingin bekerja sama dengan kami di Cendekia Muda Nasional untuk melanjutkan studinya di jenjang master ataupun doktoral begitu ya. Masya Allah. Dan kita sudah mendapatkan MOU khusus dengan Asian University untuk ini begitu kan ya. Wah, luar biasa sekali nih, menarik nih sahabat Cendekia Muda ya. Jadi nanti Cendekia Muda Internasional ternyata bukan cuman buat lulusan SMA saja, tapi juga nanti buat ayah bunda juga bisa nih bergabung dengan kami ya untuk melanjutkan studinya di master ataupun di doktoral begitu. Nah, ini untuk closing nih, sebenarnya menarik nih pembicaraan ya, cuman ya biasa durasi ya, kita harus membatasi begitu kan ya. Tapi insya Allah kita akan ada pembicaraan lagi dengan di Cendekia Muda Internasional ini, di kabar Cendekia Muda ya. Mungkin nanti juga Pak Arham ya, Dr. Arham, kita akan mengundang juga pihak yang dari sananya langsung untuk memberikan informasi nih ya kepada sahabat-sahabat Cendekia Muda langsung, karena dengar-dengar kabar nih Dr. Arham, katanya Cendekia Muda Internasional sudah punya kantor nih di Malaysia, benar nggak sih ini? Iya, itu lupa saya infokan ya. Kita sudah ada istilahnya representatif Pak Yogi di di Subang namanya. Iya, di Subang Jaya ya, itu jauh nggak dari KL itu deh Bang? Enggak ya. Dalam 20 menit nyampe ya. 20 menit nyampe. Kalau cepat lagi bisa 15 menit Pak. Iya gitu. Jadi dan nanti itu daerah-daerah yang sudah betul-betul daerah yang sudah maju ya, di tempat yang maju di pusat kota Subang. Di pusat kota Subang dekat dengan Petaling. Jadi nanti kalaupun ada pelajar-pelajar kita yang ingin siswa-siswa dari Cendekia Muda ini yang melanjutkan, ketika memang ingin dulu jalan-jalan lihat unitnya, ada tuh ya. Tempatnya nongkrong gitu ya di situ ya. Di sana sudah ada orang kita yang menunggu juga. Sudah ada. Nih, ini menarik nih sahabat Cendekia Muda itu, dan kalau nggak salah itu di wilayah Damen ya. Wah, itu ada mallnya, asik pokoknya di sana ya. Jadi kalau kita mau jalan-jalan ke situ, atau ayah bundanya juga yang pengen mungkin tadi ya ngelihat dulu unitnya, kalau cuman nunggu seharian penuh bisa mungkin di tempat kita ya gitu. Nah, closingnya dulu untuk sesi kali ini bagaimana Dr. Arham tentang Cendekia Muda Internasional? Jadi Cendekia Muda Internasional ini Pak, seperti visi dari Cendekia Muda sendiri, ini adalah
institusi dakwah sebetulnya. Jadi Cendekia Muda bukan mencari profit atau tidak mencari keuntungan finansial yang banyak dari sini. Kita hanya ingin membantu banyak anak-anak yang tidak dapat melalui seleksi berat yang ada di Indonesia ini. Walaupun mereka kita ketahui orang pintar, kadang-kadang ada yang merasa mati masa depannya Pak Yogi. Oleh sebab seleksi yang begitu berat di Indonesia ini. Nah, kita memberi peluang dan bersama-sama dengan anak-anak Indonesia yang pandai-pandai ini untuk terus menyalakan cita-citanya, ya, terus membawa mereka melihat masa depan seperti yang dia pernah bayangkan di tempat lain, di negara lain, di Eropa, kemudian di Timur Tengah, di Asia Timur, Cina, Jepang, Korea, dan tentu saja di Malaysia. Mungkin itu dari saya. Luar biasa statementnya. Tetap menyalakan api semangat untuk masa depan yang lebih cerah begitu ya. Itu mungkin sahabat Cendekia Muda bincang kita tentang Cendekia Muda Internasional. Jika memang dari sahabat Cendekia Muda atau ayah bunda, orang tua mulai dari TK sampai dengan SMA ini ingin lebih tahu, ingin menanyakan lebih dalam lagi tentang Cendekia Internasional, bisa menghubungi kontak center Cendekia Muda atau mungkin bisa berkunjung langsung ke kantor kita yang di Jalan Puri Ayu Pertama nomor 9A. Alhamdulillah Pak sahabat Cendekia Muda, bincang kita tentang Cendekia Muda Internasional untuk sesi yang pertama nih. Nanti kita akan saksikan sesi yang lainnya. Tetap pantau YouTube Sekolah Islam Cendekia Muda, karena di podcast Cendekia Muda ini nanti kita akan mencoba untuk mengenal lebih dalam lagi tentang Sekolah Islam Cendekia Muda, program-programnya, divisi-divisinya yang tentunya ini akan menarik untuk kita simak bersama. Terima kasih untuk sudah menyimak ayah bunda semuanya sahabat Cendekia Muda. Semoga kesehatan, keberkahan, dan juga kebahagiaan selalu bersama kita semua. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.